sehari kita sholat 50 kali, sempat nggak tuh mau belajar, mau sekolah, mau bekerja? Kayaknya nggak sempat kalau menurut saya. Jadi kalau seperti ini, jadi khobar-khobar yang dibawakan Nabi kita tuh percaya. Kalau kita memang mempercayai adanya Nabi, berarti kita percaya akan hal-hal itu. Juga mematuhi perintahnya, mentaati, menjauhi larangannya, seperti itu. Gini loh, ibarat kata tuh semisal, paling mudahnya gini, kalau kita percaya pada sesuatu itu, kita akan mengikuti alurnya. Percaya tuh nggak di lisan ya, tapi di pikiran sama di perasaan. Kita tuh menyatu, sama-sama percaya, meyakini bahwa hal itu jika dilakukan maka ini akan terjadi. Contoh nih, contoh yang sering kita alami itu, misal kita lihat tuh di SV, suatu video maksudnya, di SV atau di story atau di akun-akun sosmed itu ada iklan skincare, misal di akun Shopee kayak gitu ya, iklan skincare, kita lihat live gitu, skincare, gimana tuh skincare tuh menerangkan tutorial pemakaiannya, kemudian kalau udah pakai 4 minggu itu akan terlihat mencerahkan, mungkin tambah glowing atau tambah bersih kayak gitu. Itu kalau kita terpercaya pasti beli kan, pasti itu ya kayak gitu pengibaratannya tuh. Kalau kita percaya sesuatu, kita tuh tertarik, kita akan melakukan. Makanya kenapa kalian kalau lihat iklan seperti skincare kayak gitu, misal yang pertama itu skincare, yang kedua kayak baju tuh, misal gini, ada iklan baju tuh motifnya kotak-kotak, kalau kotak-kotak besar atau enggak kayak gitu, pembelajaran fashion, stylish gitu loh, stylish. Kalau motif baju tuh garis-garis kotak besar, itu tuh cocok buat orang yang kurus, karena biar dia tuh kelihatan lebih berisi, nggak kelihatan kurus. Kalau orang yang badannya berisi, gemoy kayak gitu, itu tuh cocoknya pakai motifnya yang kecil biar dia tuh kelihatan lebih kurus. Kalau pakai motif yang kotak-kotak besar tuh lebih lebar di badan kayak gitu. Tuh karena adanya artikel seperti itu atau pembelajaran style seperti itu kan, jadinya beli sesuai body masing-masing kayak gitu loh. Itu kan artinya kalian percaya dong, percaya sama pemberitahuan mereka kayak gitu, sama. Jadi ketika kalian percaya tuh kalian akan melakukan hal itu, percaya bahwa skincare ini tuh ngefek work it di wajah kalian kayak gitu, karena udah ada yang membuktikan kayak gitu. Atau padahal orang itu belum membuktikan, tapi dia tuh hanya iklan mengasih storytelling cara pemakaiannya hingga hasilnya hingga penantian prosesnya kayak gitu. Sama syariat Nabi itu kayak gitu. Jadi ketika kalian mengatakan syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, kalian tuh juga gitu percaya. Nggak cuma lisan mengatakan percaya, tapi misal kalian nggak melaksanakan kewajiban kayak sholat, puasa, itu namanya belum percaya. Kalian belum percaya kalau bahwa kuncinya untuk bisa menuju rumah yang sesungguhnya itu melalui tiang agama, yaitu sholat. Itu berarti kalian belum percaya. Percaya itu artinya di hati ya, di hati terus sama pikiran tuh menyatu. Jadi kita tuh sinkron antara pikiran sama perasaan. Nggak cuma di lisan, iya aku percaya, tapi kan nggak melakukan, berarti itu nggak percaya. Sama kayak tadi yang aku contohin, pas lihat iklan kayak skincare, kalau kalian nggak percaya sama iklan itu, pasti kalian nggak beli. Cari tuh skincare yang lain yang lebih work it, yang lebih banyak yang pakai, yang misal kayak yang lagi viral tuh Tasya Farasa Prof itu, padahal itu tuh juga merek-merek lokal, tapi Tasya Farasa udah membuktikan. Berarti kan kalian percaya sama reviewnya dia kayak gitu loh. Kalau kalian percaya pasti kalian mengikuti alurnya kayak gitu, sama kayak gini. Itu yang dinamakan percaya kalau menurut saya. Jadi saya lebih lebih memahaminya tuh ketika diaplikasikan yang lain. Iya ya, kalau aku percaya pasti aku bakal lakuin, karena percaya kuncinya untuk menuju rumah kita yang sesungguhnya, yaitu surga, mereka kita lewat yang agama sholat, mengikuti aturannya kayak gitu. Jadi kita percaya. Terus kayak misal lagi tuh kalau membaca surat Al-Waqiah lah contohnya ringan, itu 11 kali misal sehari, itu tuh mampu membukakan pintu rezeki kita, mempermudah jalan rezekinya. Itu kalau kita percaya kan kita tertarik untuk melakukannya, karena kita percaya kayak gitu loh. Jadi itu yang saya pahami, kalau maksudnya kita meyakini kayak gitu. Jadi kalau kita meyakini dengan cara itu, melakukan kewajiban yang diperintahkan, menjauhi larangan, kemudian membenarkan apa yang beliau sebarkan kayak gitu. Karena apa? Kalau misal kalian mempercayai juga sesuatu yang dilarang, misal padahal ini tuh nggak ngefek apa-apa loh, ini tuh nggak ngefek, misal kayak minum arak khomer atau minum minuman alkohol, ini lo nggak, maksudnya nggak bikin mati, iya enggak, tapi nggak bikin mati seketika, tapi itu bisa merusak
otak, merusak saraf gitu. Yang saya pahami, sesuatu yang dilarang oleh syariat itu adalah berdampak buruk. Enggak seketika, tapi efeknya lambat laun itu buruk gitu loh. Jadi efeknya di belakang kayak gitu, enggak langsung. Mungkin ada yang sekali minum langsung tuh ada, itu ya kuasa Tuhan, kita enggak tahu ya kayak gitu. Jadi kalau untuk meyakini, kalau kalian katakan yakin, saya meyakini, percaya, berarti kalian sehendaknya kalau memang percaya, ya melakukan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan kayak gitu. Sama kayak gitu loh. Kalau misalnya kalian masih belum terima, ya masa sih kayak gitu, tapi aku juga yakin, tapi kalau untuk hal-hal kayak gitu masih berat. Ya gitu, kalian angan-angan saja, seperti kalian lihat tuh iklan kayak gitu loh, atau live stream produk, review produk, mau itu skincare, fashion atau apapun, pasti kalian akan berpikir seperti itu. Kalau kalian yakin, oh iya ya kalau pakai ini tuh warna ini lebih lihat natural, di kulit tuh bersih, pasti beli tuh gitu. Itu namanya kalian yakin sama review orang itu, yakin sama apa yang diomongkan kayak gitu loh. Sama kayak syariat Nabi Muhammad tuh gitu, kalau kalian yakin dengan apa yang beliau bawakan itu adalah utusan Allah dan yang beliau sebarkan itulah benar-benar dari Allah, dan ini jalan untuk menuju apa tuh, menuju kebaikan di akhirat nanti, maka kalian itu pasti melakukan hal-hal itu yang telah disyariatkan gitu. Itu kalau pemahaman saya ya. Jadi kalau misalnya kalian punya pengkiasan yang lain yang lebih mudah untuk diterima, itu tidak apa-apa, karena setiap orang tuh berhak memahami dengan cara masing-masing gitu. Karena ada kalanya tuh saya lebih paham dengan cara ini, belum tentu kalian paham dengan cara itu. Begitu sebaliknya, kalian bisa memahami dengan cara yang itu, tapi kak kadang apa tuh, pemikiran saya nggak nyampe, disuruh memahami dengan cara kalian kayak gitu. Sama. Untuk selanjutnya kita membahas tentang rukun Islam yang kedua. Sin soal ma iku opo makna iko misolah utawi jumenengake sholah. Jadi maknanya mendirikan sholat itu apa? Kan kalau yang kedua tadi rukun dari Islam itu mendirikan sholat. Jim jawab maknahu utawi maknane iqomis sholah iku fi'lu sholawatil khomsi, nglakoni piro-piro sholat kang limo. Ya tadi saya katakan ya, yang namanya rukun Islam itu kan harus ada ketika kita Islam. Kalau kita statusnya Islam berarti kelima ini juga ada, untuk kecuali yang nomor 5 ya, ini bagi yang mampu, dengan catatan itu tadi yang saya katakan. Ini yang dinamakan mendirikan sholat itu tuh apa? Yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, di sini sudah jelas ya. Yang namanya iqamus sholat tuh sholat 5 waktu. Jadi kalau semisal kalian sholatnya, misal tuh ada orang sholatnya cuma subuh sama maghrib, alasannya misal kalau siang tuh kerja, sekolah atau apalah, itu nggak ada yang namanya sholat ya serangkaian 5 ini kayak gitu loh. Karena sholat tuh nggak ada Daud, nggak ada dikodok ya bisa ya, sholat tuh asal ngodok nggak bisa. Dikodok tuh kalau ya kalau orang head kemudian punya tanggungan sholat di waktu darah itu keluar atau darah itu hilang, itu dikodok kayak gitu. Kodok itu tuh bisa dilakukan tapi dengan catatan-catatan tertentu kayak gitu. Makanya saya sering bilang, saya lebih suka atau lebih sering membahas atau belajar tentang hukum-hukum dasar. Karena apa? Karena kalau untuk saya dan mungkin sebagian dari kalian ketika masih pemula seperti itu, kalau kita mempelajari hukum dasar belum runtut, belum usai, kemudian kita mempelajari ruksoh-ruksohnya, itu nanti dikhawatirkan akan mengambil hukum yang ringan kayak gitu loh. Misal sholat berdiri kodok kayak begini, oh aku kayak gini udah bisa dikodok kayak gitu loh. Misal sholat berdiri ya, sholat kan berdiri bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu nanti bisa pakai sholat yang duduk, tidur dan terlentang dan sebagainya. Nanti hukum sholat haji, sholat yang diperbolehkan itu nanti ditakutkan semisal tahu ada rukso-rukso seperti itu kaki misal kepentok ke pintu sakit, cuma kepentok pintu loh ya, itu nanti sholatnya udah nggak berdiri, dia duduk selonjor. Kalau gitu lagi pegel banget, dibuat apa tuh, misal ruku linu semua, misal pegel-pegel semua persendian, itu sholatnya duduk, padahal masih kuat tuh berdiri kayak gitu, bisa nahan masih kayak gitu. Takutnya tuh nanti akan dengan mudahnya mengambil hukum ringan, nanti bisa-bisa ketika nanti dihadapkan pada keadaan yang sulit, ketika dia akan sholat lama-lama dia malah nggak sholat kayak gitu. Jadi kalau menurut saya tuh lebih baik belajar hukum dasar dulu kayak gitu. Kalau yang benar-benar kita udah hukum dasar sudah
benar-benar menguasai dan memahami, dan kita tuh sudah punya rasa takut akan adanya